Peraturan Presiden tentang tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas atau disebut Perpres Publisher Rights menjadi angin segar bagi industri media di Indonesia. Di tengah digitalisasi dan disrupsi, Perpres ini akan menjadi salah satu kunci jaminan masa depan jurnalisme Indonesia yang bermutu. Meski tidak terdapat sanksi di dalam peraturan ini, platform digital seperti Google, Facebook, Instagram, X, ataupun TikTok tetap harus mematuhinya. Perpres ini tidak mengatur pengecualian sehingga platform apapun yang mendistribusikan berita wajib bekerja sama. Merujuk pasal 7 ayat 2 pada Perpres Publisher Rights, kerjasama yang dimaksud itu bisa berupa lisensi berbayar, bagi hasil, berbagi data agregat pengguna berita, dan atau bentuk lain yang disepakati. Dalam mengawasi jalannya Perpres nomor 32 tahun 2024 ini, termasuk bila terjadi sengketa antara perusahaan pers dan platform digital, Dewan Pers membentuk komite independen. Apabila sengketa tidak bisa diselesaikan dengan mediasi yang dilakukan komite pengawas, perusahaan platform digital ataupun perusahaan pers bisa memproses sengketa itu menggunakan aturan lainnya yang memiliki kekuatan hukum lebih tinggi. Penggunaan media sosial dan platform digital seperti Google, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, dan lainnya ini sudah merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Dan begitu banyak konten yang kita bisa temukan di platform-platform ini. Dan bukan saja konten-konten yang diterbitkan oleh perusahaan media yang tentu saja resmi, akan tetapi bisa dikatakan setiap orang yang memiliki gadget itu bisa mengunggah konten, sehingga kita juga menghabiskan banyak waktu kita untuk mengunggah dan melihat konten-konten itu sendiri. Nah, tapi yang perlu kita pikirkan sekarang, apa kira-kira dampak dari media sosial ini, dari penggunaan platform digital ini terhadap kehidupan kita sehari-hari, dan juga bagaimana sikap pemerintah untuk mengaturnya, mungkin membuatkan regulasinya sehingga berselancar di platform digital ini kita bisa lakukan dengan aman, dan tentu saja dampak negatifnya kita bisa hindari atau kurangi. Untuk itu saya sudah ditemani oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria untuk membahas isu-isu ini. Apalagi baru-baru ini diterbitkan Perpres ya yang disebut seperti Publishers Right. Jadi misalnya perusahaan media seperti CNN ini yang tiap hari mengunggah konten berita-berita berkualitas ya yang diperlukan, itu kira-kira bisa juga mendapatkan manfaat positifnya. Nezar, mungkin kita bisa mulai dulu dari peraturan presiden ini mengenai Publishers Right. Tujuannya apa, esensinya apa, dan nanti diharapkan implementasinya seperti apa? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Desi. Ini isu yang saya kira lagi hangat didiskusikan ya, terutama di masyarakat media dan juga masyarakat umum ya. Jadi Perpres nomor 32 tahun 2024 ini sebetulnya diskusinya sudah lama, sudah 3 tahun lebih tarik ulur antara platform digital dengan publisher. Akhirnya disepakatilah satu peraturan ini yang esensinya mengatur 2 hal sebetulnya. Yang pertama mendukung jurnalisme berkualitas, satu lagi menjaga keberlanjutan industri pers. Jadi 2 hal itu sebetulnya yang mewarnai semua pasal-pasal yang ada di Perpres nomor 32 ini. Ada 19 pasal semuanya. Yang diatur apa? Ya, untuk menjaga jurnalisme berkualitas, platform digital itu dikenakan sejumlah kewajiban seperti diatur dalam pasal 5 ya. Antara lain, 1, wajib memfasilitasi konten-konten yang sesuai dengan konten-konten dari pers ya, dari perusahaan pers yang sesuai dengan undang-undang mengenai pers. Nah, lalu kemudian memberikan upaya terbaik dalam rancang bangun algoritma yang memberikan tempat untuk jurnalisme berkualitas. Itu antara lain kewajiban yang diatur gitu. Lalu
untuk menjaga keberlangsungan industri pers yang kita tahu kena disrupsi yang luar biasa selama 10 tahun belakangan ini ya. Kita lihat Kita sudah migrasi dari analog ke digital, yang bisnis modelnya sangat berbeda ya. Betul, begitu kita move to digital gitu, kita berhadapan dengan satu lanskap yang berbeda dan kita lihat dominasi platform begitu luar biasa di sana. Nah, di Perpres ini coba diatur di pasal 7 itu bagaimana melakukan kerjasama bisnis antara publisher dengan platform digital. Nah, antara lain platform digital itu bisa melakukan kerjasama dengan publisher terkait misalnya bagi hasil ya, lalu lisensi berbayar, termasuk juga berbagi data agregat. Nah, data ini penting bagi perusahaan pers untuk menjadi modal mereka dalam membuat keputusan bisnis dan juga keputusan editorial. Karena kita tahu sekarang ya kompetisi begitu sengit ya. Ya, dan media-media kan sebetulnya kehilangan audiensnya. Iya. Audiensnya itu kan sekarang dikuasai oleh platform-platform digital, itu kenyataannya demikian. Jadi kalau dulu di old media kita lihat, kita menerbitkan koran misalnya, kita tahu siapa pembaca kita gitu loh, setidaknya melalui feedback yang didapat, surat pembaca kita tahu, kita bisa punya interaksi yang captive banget gitu dengan pembaca dan membangun satu hubungan emosional yang cukup erat gitu ya. Jadi nggak heran kalau dulu ada orang langganan satu koran, satu keluarga, terus anaknya juga akan ikut atau saluran favoritnya, saluran TV favorit ya. Terus karena itu jadi tontonan keluarga, ayah ibu anak nonton, anaknya kemudian juga ikut nonton gitu ya. Sehingga berdampak pada share dan rating dan dari situ mendapatkan iklan dan mendapatkan revenue-nya itu sudah jelas itu. Sudah jelas. Tapi dengan platform digital ini itu semakin tidak jelas dan mungkin kompetisinya juga luar biasa. Betul, betul. Karena apa? Karena audiensnya itu dikumpulkan oleh si platform gitu, dan si platform yang punya semua data audiens ini, profiling sampai ke tingkat yang sangat personal. Nah, sehingga dengan algoritma yang dibangun, dia bisa menjual gitu ya. Sebetulnya lebih pada kebutuhan marketing tadinya ya. Lalu kemudian karena penguasaan data tadi itu, sekali lagi penguasaan data itu tadi dia lebih powerful dalam bernegosiasi dengan publisher atau siapapun yang menaruh kontennya di platform digital. Jadi kuncinya negosiasi antara pemilik platform digital dan pemilik konten. Betul, karena ada hubungan yang asimetris kan, gitu. Satu terlalu dominan, satu lagi sangat tergantung, sehingga ada hubungan yang kurang fair, begitu seperti yang dikatakan oleh para publisher, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Ya, kita tahu ada gugatan-gugatan secara global terhadap platform digital. Nah, platform digital juga saya kira karena dia sifatnya kan sosial media, di mana penggunanya semualah ya, individu-individu yang bisa membuat akun, memproduksi informasi sekaligus mendistribusikannya sendirian gitu. Nah, ini menjadi ancaman untuk perusahaan pers yang untuk menghasilkan satu informasi butuh cost yang cukup besar ya. Siaran televisi misalnya, ya Mbak Desi tahu sendiri ya, untuk membuat acara seperti ini kita melibatkan begitu banyak orang, tetapi dan dengan cost yang luar biasa. Nah, tetapi ketika konten ini ditaruh di platform digital, kita bersaing dengan satu akun individu yang memainkan sentimen dan lain sebagainya, dan dia mendapatkan audiens jauh lebih banyak ketimbang konten-konten yang bermutu yang dihasilkan oleh jurnalisme berkualitas ini. Nah, itu nggak fairnya di situ, sehingga kenapa kemudian declining industri media yang berkualitas ini membuat pemerintah turut peduli gitu. Nah, kemudian melahirkan Perpres itu dan berangka memberikan legal framework untuk bernegosiasi dengan platform-platform digital bagi publisher. Dan ya alhamdulillah sih platform digital memberikan gestur yang positif terhadap Perpres ini, karena kita melalui proses yang panjang sekali, tarik ulur, terus berdebat, berbeda pandangan, bukan hanya di platform digital, juga sesama publisher gitu ya, dan menghandle ini memang luar biasa.
cost bagi mereka, tetapi itu hanya sebagian kecil dari keuntungan yang lebih besar yang didapatkan, kita kira gitu ya. Jadi misalnya untuk di Facebook mengatakan bahwa dia hanya mendapat kurang dari 1% dari revenue dari news gitu. Di Google mungkin lebih besar karena dia modelnya kan search engine, sehingga dia crawling begitu banyak atau indexing begitu banyak. Ya, ini sebenarnya kan harusnya ya berpihak kepada pers, dan khususnya pers yang memang memiliki insan yang profesional, yang berpegang pada best practices dan juga code of ethics ya, dan lain sebagainya. Ya, idealnya memang begitu. Tapi kalau dilihat dari segi implementasinya dan juga apa yang terjadi di luar, karena platform digital ini merupakan platform yang global. Ya, dan mereka itu justru hidup dari traffic yang ada di situ, dan at the end of the day, Nezar, kita kan juga paham ya sebenarnya dalam menggunakan media sosial dan platform digital ini implementable atau tidak, dan apakah kita tuh memiliki leverage yang cukup untuk melakukan negosiasi yang memang bisa menguntungkan kita. Karena tadi kan dibilang tidak fair ya kalau misalnya kita harus berkompetisi konten yang berkualitas dengan mungkin yang unggahan yang nggak jelas. Tapi pada akhirnya kan ini pilihan pengguna gitu. Betul. Satu soal pilihan pengguna tadi itu. Di sisi lain adalah komersialisasi konten. Ini juga menjadi isu yang diatur sebetulnya di dalam Perpres ini. Jadi yang lebih ditekankan di Perpres ini adalah konten-konten dari perusahaan pers. Sekali lagi, perusahaan pers yang dikomersialisasi oleh platform digital. Kita kasih salah satu contoh di platform mana yang mereka ya, misalnya di Google, gitu, atau di Facebook, ya, atau ya di grupnya Meta ya, ada Facebook, Instagram, dan juga di TikTok. Jadi tidak ada pengecualian, semuanya platform digital berlaku Perpres ini. Nah, kalau dia tidak dikomersialisasi ya, misalnya ada beberapa platform yang user generated content, di mana kita voluntary post ke situ, dan dia tidak dikomersialisasikan, ya mungkin ini tidak perlu masuk dalam framework Perpres ini. Tetapi begitu dia dikomersialisasikan, maka platform digital dan publisher bisa memakai legal framework ini untuk berunding dan melakukan negosiasi business to business lah. Sehingga apa? Sehingga didapatkan satu keseimbangan, terutama dalam revenue stream yang lebih adil, lebih fair, dan itu bisa menjaga keberlanjutan industri media yang mendukung jurnalisme berkualitas. Saya kira ini penting. Nah, saya lihat bahwa gestur positif diberikan oleh sejumlah platform seperti Google, Facebook juga. Apa dari mereka feedbacknya? Iya, tentu saja mereka. Ini kan berarti cost bagi mereka kan? Iya, cost bagi mereka, tetapi itu hanya sebagian kecil dari keuntungan yang lebih besar yang didapatkan, kita kira gitu ya. Jadi misalnya untuk di Facebook mengatakan bahwa dia hanya mendapat kurang dari 1% dari revenue dari news gitu. Di Google mungkin lebih besar karena dia modelnya kan search engine, sehingga dia crawling begitu banyak atau indexing begitu banyak konten-konten news gitu. Nah, Google kita tahu juga menghadapi hal yang sama di Kanada, di Australia, dan di berbagai tempat. Tetapi saya memberikan apresiasi buat Google karena mereka peduli dengan menjaga konten jurnalisme berkualitas. Dan mereka komit untuk tetap ada di Indonesia. Mereka komit tetap ada di Indonesia karena mereka udah menjadi bagian dari ekosistem yang besar dari lanskap digital kita ya. Jadi saya kira news hanya bagian kecil dari ekosistem yang sudah terbentuk ini. Kita tahu ada konten kreator yang juga memakai platform digital, tapi Perpres ini tidak mengatur itu.
Nah, ini penting digarisbawahi, Perpres ini hanya berlaku untuk konten-konten dari perusahaan pers. Perusahaan pers yang terdaftar ya. Terdaftar di Dewan Pers. Di Dewan Pers. Contohlah Google ya, mereka komit, tapi komit untuk apa? Komit untuk melakukan negosiasi per perusahaan media atau komit dengan bentuk-bentuk kerjasamanya, apakah membayar royalty atau pay per content atau license, apa bentuknya? Saya kira mereka komit dengan semua items yang sudah dibicarakan dan disepakati ya. Termasuk algoritma? Iya, termasuk algoritma. Jadi ada, tadi kan lisensi berbayar, bagi hasil, berbagi data agregat, dan kerjasama dalam bentuk-bentuk lain. Nah, kerjasama dalam bentuk-bentuk lain ini sudah dilakukan sebetulnya. Misalnya pelatihan kepada wartawan, ada Google News Initiative, setahu saya gitu ya, yang terus bekerja, dan bahkan mereka juga mendukung di luar news, mereka juga mendukung pertumbuhan startup. Ya saya kira bagus, karena ini ekosistem memang yang harus dijaga juga oleh Google, oleh platform digital yang lain seperti Meta dan sebagainya. Karena tanpa konten kreator, tanpa publisher, apa yang mau diisi di sana? Ya banyak. Gitu. Orang mengunggah macam-macam itu. Iya, orang mengunggah macam-macam, tapi yang terjadi adalah information disorder. Iya, nah ini yang menjadi masalah, karena orang justru ke platform-platform ini tuh mencari yang aneh-aneh itu, bukan wah saya ingin mencari berita politik begitu. Itu yang masalahnya. Iya, itu masalahnya, dan saya yakin kalau mereka tidak memberikan tempat buat jurnalisme berkualitas, mereka juga rugi. Karena apa ya? Sebuah search engine yang baik tentu saja yang trustworthy juga, ya kan, kita idealnya kalau kita memakai gitu. ini topi idealisme. Tapi oke, itu Google. Ini kan masih banyak yang lain, dan contohnya Meta yang ada Facebook, Instagram, WhatsApp dan lain sebagainya, itu kan besar sekali. Bagaimana mereka? Mereka merespon juga dengan positif ya, walaupun buat Meta, setahu saya memang news sudah lama tidak menjadi konten yang prioritas buat mereka, karena mereka lebih banyak konten-konten yang non-news ya, yang lebih diprioritaskan. Hari ini baru aja sejam yang lalu mereka mengeluarkan satu rilis bahwa mereka remove news tab yang ada di Australia dan juga di Amerika. Karena mereka juga tidak mau membayar. Bukan tidak mau membayar, mereka tetap komit dengan perjanjian yang sudah dia buat dengan para publisher di negara itu. Tetapi news tab itu fitur yang menurut Facebook itu udah nggak relevan lagi, sehingga orang tidak mencari di situ, sehingga itu dihapuskan. Tetapi mereka masih memberi tempat untuk users, misalnya memposting link berita dan lain sebagainya macam di newsfeed yang ada, itu masih tetap berlaku, dan mereka juga tidak menghilangkan kerjasama yang sudah dibuat selama ini dengan publishers. Itu setahu saya dari rilis yang keluar pada hari ini, persis sejam setengah yang lalu itu, Mbak Desi. Sebelum saya ketemu Anda. Kalau misalnya YouTube itu karena kita kan juga exist ya, ini kita di CNN Indonesia.com kita punya, tapi kita juga exist di YouTube misalnya, atau di Twitter, atau yang sekarang namanya X, dan TikTok ini bagaimana dari mereka? Positif juga ini? Positif, rata-rata semuanya positif, karena yang diusung sebetulnya kan informasi yang bermutu ya, dan mereka membutuhkan itu juga sebetulnya. Jadi kalau orang-orang ke satu search engine atau microblog gitu, dan hanya menemukan berita-berita sampah, informasi sampah, lama-lama ditinggalkan gitu. Jadi mereka perlu juga menjaga trustworthy ini, ngerti juga bahwa harus melayani publik dengan informasi yang bisa dipercaya gitu ya. Saya kira semuanya paham. Tetapi memang persaingannya sangat ketat. Terlebih lagi algoritma yang ada di platform-platform ini kan berbeda-beda sesuai dengan karakternya. Algoritma Google berbeda dengan algoritmanya Facebook. Algoritma Google, mereka karena search engine, mereka bisa memprioritaskan keywords tertentu yang muncul di dalam page mereka ya. Facebook itu lebih user generated content, itu tergantung mana yang kita suka, itu yang lebih banyak di feed gitu. Jadi dia menciptakan apa yang kita sebut sebagai filter bubble gitu. Filter bubble itu memang algoritma yang didesain khusus yang personalized ke kecenderungan si pengguna. Nah, TikTok
itu menurut saya gabungan dari berbagai macam algoritma yang ada gitu, tapi dia lebih mirip seperti apa yang dilakukan oleh Facebook ataupun Instagram, user generated content. Tapi TikTok menurut saya algoritmanya jauh lebih agresif. Misalnya kalau Mbak Desi buka TikTok gitu, Mbak Desi melihat konten, tidak tekan likes, tapi cukup 5 detik apa 6 detik saja gitu, itu dicatat sebagai Mbak Desi punya perhatian terhadap itu. Nah, algoritma mencatat dan kemudian data itu terus diolah dan konten yang sama akan muncul lagi, atau konten yang serupa, konten yang sejenis akan, sehingga kita selalu mendapatkan konten yang kita suka saja yang ada di FYP. Untuk menetapkan harga iklannya, misalnya kan tidak ditentukan oleh satu pihak aja, tapi kalau untuk iklan yang news gitu, kita akan bagi berapa kriteria, misalnya disepakati nanti oleh platform, lalu ya masing-masing bisa melakukan negosiasi berdasarkan kapasitas. Misalnya kalau konten-konten yang hoax atau yang berisi hal-hal negatif, misalnya seperti porn dan juga child abuse, human trafficking dan disinformation dan lain sebagainya, menurut saya memang platform digital yang bertanggung jawab mereka tidak akan menolak ya untuk melakukannya. Tapi kalau hal-hal misalnya konten antara yang dianggap berkualitas dan kurang berkualitas, ini kan ada subjektivitas. Betul. Ya. Nah, dalam penerapannya dengan adanya Perpres ini, bila salah satu mungkin dianggap kurang puas, ini misalnya dari segi algoritmanya mandek negosiasinya, apa? Siapa penengahnya, di mana kehadiran pemerintah pada aspek ini dan apa sanksinya ataupun konsekuensinya? Berdasarkan Perpres ini ada yang namanya komite. Jadi komite ini independen, dibentuk oleh Dewan Pers ya. Ada 5 mewakili unsur-unsur yang ada di Dewan Pers, 5 lagi dari unsur-unsur masyarakat yang kemudian di verify oleh Kementerian Polhukam dalam soal ini. Lalu ada 1 yang dari Kominfo. Jadi apa yang dilakukan, tugas mereka yang pertama mengawasi kewajiban yang harus dilakukan oleh platform digital, misalnya memfasilitasi konten-konten jurnalisme berkualitas itu tadi di platform digital. Jadi mengawasi dengan terus melakukan scrolling, melihat, membaca satu persatu, mengikuti atau bagaimana? Prosedurnya akan ditetapkan oleh komite sendiri gitu nanti dari diskusi yang mereka buat gitu ya. Jadi pemerintah memang tidak mengatur secara khusus bagaimana cara pengawasannya. Ini diserahkan kepada komite, kepada Dewan Pers juga untuk membuat prosedurnya gitu. Lalu setelah mengawasi juga mereka berfungsi untuk menjadi penengah kalau ada sengketa gitu. Penengah menjadi mediator kalau ada sengketa antara publisher dengan platform digital, terutama soal-soal yang menyangkut kewajiban dan negosiasi B2B tadi itu, yang lisensi berbayar, bagi hasil dan lain sebagainya itu. Dan kalau tidak melakukannya apa? Ada sanksinya mungkin? Kalau yang B2B, yang sifatnya bisnis, kalau tidak dicapai kesepakatan ya bisa menempuh jalan-jalan yang jalur lain, hukum ya. Jalur hukum, misalnya hukum perdata atau ke arbitrase dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa opsi-opsi untuk menyelesaikan itu. Tapi kita berharap itu selesai di komite. Tapi ini mungkin bisa jadi permasalahan baru lagi, apalagi karena perusahaan media di sini kan banyak dan bentuknya ada yang mungkin sudah established ya, sebenarnya besar-besar yang dulu sudah eksis dari zaman analog. Kemudian ada yang kecil-kecil, ada yang ini jadi negosiasinya juga perlu ini kan, perlu leverage juga kan. Nah, bisa saja mereka bisa, oke saya akan pilih untuk bernegosiasi dengan
CNN tapi tidak dengan yang lain karena ABCD itu kan bagaimana mencegahnya? Itu bisa diatur berdasarkan kesepakatan dalam soal bargainingnya ya. Tawar-menawar bisa dilakukan baik secara individual ataupun secara kolektif gitu. Nah ini tergantung bagaimana negosiasi ya, asosiasi penerbit misalnya, asosiasi publisher online gitu ya, bernegosiasi dengan Google dan lalu kemudian membuat semacam platform negosiasi apa saja yang masuk di sana. Lalu kemudian pastinya kalau dalam soal bisnis kan pasti 101 juga negosiasinya. Ini seperti yang terjadi di Australia, mereka menerima kolektif bargaining seperti itu, tetapi ketika eksekusinya nanti akan per satu-satu. Jadi mungkin ini ya collective bargaining sehingga leverage yang karena kan platform bukan milik kita. Betul. Beda ya kalau analog kan itu stasiun TV ya stasiun milik yang memilikinya dan dengan cost yang begitu besar keluar, tapi ini kan kita numpang di tempat orang. Jadi collective bargaining ini bisa misalnya untuk menetapkan harga iklannya, misalnya kan tidak ditentukan oleh satu pihak aja, tapi kalau untuk iklan yang news gitu kita akan bagi berapa kriteria misalnya disepakati nanti oleh platform, lalu ya masing-masing bisa melakukan negosiasi berdasarkan kapasitasnya. Misalnya begini, CNN Indonesia dengan satu grup media yang lain kan itu beda karakter, beda juga viewersnya, beda juga kuantitas yang dihasilkan. Beritanya ada yang sangat kenceng kan, ada yang sangat memilih konten-kontennya. Nah ini kan ada perbedaan dalam misalnya setting harga iklannya dan lain sebagainya. Ini salah satu ilustrasi saja, tapi ada banyak items yang lain saya kira yang bisa didiskusikan bersama. Jadi bagi kita juga di insan pers itu dan di perusahaan media ini wake up call ya, karena bisnis modelnya jauh berbeda ya, bisa saja ini tidak sustainable karena ini hanya untuk Indonesia, tapi kita lihat tadi disebut di Kanada katanya Heng Kang dari Kanada yang maksudnya negosiasinya sudah tidak bisa ketemu, akhirnya platformnya cabut begitu. Atau apa? Ya tidak sepenuhnya cabut juga sih. Ya mereka hanya dalam soal news gitu. Nah selebihnya ya mereka juga masih. Ya maksudnya dalam soal berita justru karena mereka tidak ingin bekerja sama membayar license atau memberi. Tapi saya dengar ada negosiasi lagi untuk soal itu. Jadi nggak sepenuhnya berakhir juga. Tapi ini kan kalau tadi ada di Australia juga dan ada kalau tidak salah yang di Perancis kan, yang mereka menggunakan pendekatan yang agak berbeda ya. Kenapa kita menggunakan ini publishers right ini model yang kita pilih untuk dalam menyikapi platform digital ini? Iya, memang bukan misalnya lebih ke anti monopoli karena ini kan mau tidak mau kita harus eksis, kalau nggak kita tidak eksis. Berarti kan ada dari kitanya gitu, paksaan untuk ikut dalam platform ini. Betul, karena titik berangkatnya beda. Titik berangkatnya kalau yang di Australia, yang di Prancis, ataupun mungkin juga yang di Kanada, mereka kan titik berangkatnya itu lebih ke bisnis gitu. Jadi bisnis yang ngelit gitu ya. Tapi kalau kita lebih keprihatinan terhadap tergusurnya konten-konten yang berkualitas dari itu dan berdampak pada media sustainability dan lain sebagainya macamnya, terutama untuk industri pers yang mendukung jurnalisme berkualitas ini. Jadi memang titik berangkatnya beda, titik masuknya juga beda, dan hasilnya ya kita pers seperti ini. Tapi ini yang diinginkan oleh masyarakat publishers di Indonesia ya. Ya tapi at least kita sudah punya satu framework lah ya. Dan ini semoga bisa diterapkan betul, dengan baik. Dan ini ditunggu-tunggu juga oleh sejumlah negara lain bagaimana mengatur ya. Jadi memang ada variasi-variasi dalam pengaturan hak-hak publisher berhadapan dengan platform digital sesuai dengan konteks masing-masing negara.
filosofinya, values-nya. Dan saya rasa Indonesia kan sebagai negara yang sangat besar dan mereka tentu juga rugi dong kalau mereka tidak eksis di sini, paling tidak mendukung. Betul. Sekarang dengan 280 juta populasi dengan dan jumlah gadget yang jauh melebihi jumlah populasi. Iya, sekarang mungkin lebih dari 300 juta, hampir 380 juta gadget mungkin ada. Karena satu orang ada yang dua, ada yang gitu ya. Dan internet penetrasi ke populasi juga tinggi sekali sekarang, sudah 80%. Ya. Coverage untuk connectivity sudah mencapai 90%. Jadi saya kira market yang luar biasa untuk siapapun yang mau masuk dan berkiprah di ekonomi digital di sini. Jadi baguslah kalau mereka tidak akan meninggalkan, karena kita juga memang butuh platform. Kita sudah tidak eksis di analog, mau tidak mau kita harus punya platform digital. Ya, idealnya Indonesia memiliki seperti di China ya platform sendiri yang tidak tergantung kepada platform yang memilikinya di Silicon Valley. Dan mereka yang akhirnya menentukan gitu nasib kita. Kita punya tim yang kita perbesar sekarang untuk bagaimana mengawasi judi online. Orangnya kita tambah, kita doublein sekarang ini, dan tenaga-tenaga barunya kita rekrut gitu. Dan mereka juga bukan cuma yang judi online, tapi juga pornografi dan lain-lain. Dulu konten terorisme misalnya gitu ya. Nah, saya mau kembali ke ini yang mengenai penggunaan platform digital ini khususnya di Indonesia dengan konten-konten. Oke, kita harapkan orang mencari konten berkualitas. Kita menyediakannya, tapi pada akhirnya kan ya kontrol ada di jari masing-masing. Nah, saya lihat itu justru yang terjadi, dan ini sekarang itu menjadi semacam diskusi bagi para pemilik platform digital ini, bahkan di Amerika sendiri mempertanyakan tanggung jawab terhadap bagaimana mengelola platform media sosial ini sehingga ini tidak menjadi perusak dari bukan saja tatanan masyarakat, the fabric society, tapi dari segi kita sebagai manusia. Kan banyak sekali yang sekarang kecanduan, dan apalagi dengan keberadaan hal-hal yang sangat negatif dan merusak seperti judi online gitu, atau pornografi dan lain sebagainya. Ini bagaimana Nezar sendiri melihat tren penggunanya di Indonesia, dan sejauh mana ini menjadi hal yang semakin lama semakin mengkhawatirkan, karena kita sendiri sebenarnya tidak bisa melakukan terlalu banyak untuk mengontrol keberadaan dari aplikasi-aplikasi ini. Betul. Kita udah punya peraturan-peraturan ya untuk misalnya mencegah sejumlah konten negatif itu, judi online, pornografi, perdagangan orang, bahkan juga hoax dan lain sebagainya macamnya. Ada di Undang-Undang ITE, lalu ada juga di Undang-Undang yang baru yang pelindungan data pribadi. Undang-undang saya rasa memang sudah banyak, sudah cukup, tapi implementasinya dan betul. Ini juga yang menjadi PR di Kominfo ini ya. Dan kita melakukan pekerjaan yang cukup besar sebetulnya dalam melakukan pengawasan ini, terutama untuk konten negatif. Ada cyber patrol yang kita bikin, ada juga monitoring yang 24 jam loh ya dilakukan selama sepekan gitu, terus menerus. Kita punya tim yang kita perbesar sekarang untuk bagaimana mengawasi judi online. Orangnya kita tambah, kita doublein sekarang ini, dan tenaga-tenaga barunya kita rekrut gitu. Dan mereka juga bukan cuma yang judi online, tapi juga pornografi dan lain-lain. Dulu konten terorisme misalnya gitu ya. Dan mereka yang bekerja untuk itu juga harus kita treat dengan benar juga, karena mereka kan terpapar setiap hari dengan konten-konten negatif itu juga ya, sehingga itu butuh semacam penanganan psikologis juga supaya mereka enggak banal gitu, enggak kemudian melihat itu sebagai sesuatu yang biasa. Kan Mbak Desi bayangkan setiap hari dia kan melihat hal-hal yang negatif itu terus. Iya, dan kita lihat misalnya TikTok yang diposting berapa persen yang berkualitas, bisa dikatakan hampir semuanya sebenarnya kan
Iya. ya dipertanyakan ya. Tapi apakah bisa hal-hal ini apa yang menjadikan concern? Saya juga mau kasih contoh, misalnya WhatsApp ya. Yeah. Ada WhatsApp dan ada WhatsApp group ya misalnya, dan mereka di grup itu ini kan semua kan terproteksi ya, data protection. Bagaimana ya ini mungkin lebih ke literacy ya, digital literacy yang harus dilakukan untuk mengedukasi bahwa ini juga kan di situ terjadi penipuan, terjadi ya terpapar terhadap hal-hal yang tidak bagus di luar ruang. Kita menyediakan saluran-saluran pengaduan ya untuk konten-konten negatif itu. Selain kita juga aktif melakukan identifikasi dan juga tindakan-tindakan yang segera. Tindakan yang segera itu kalau memang konten itu udah masuk dalam negative list. Kita nggak perlu bertanya lagi ke siapapun, kalau judi online udah take down aja, take down. Ya, satu take down 10 muncul. Ya, 10 gitu. muncul. Itu memang soal yang lain lagi di luar kekuasaan Kominfo gitu ya. Kita bekerjasama juga dengan Baris Krim Polri. Yang paling penting kita bekerjasama juga dengan platform digital ini. Kita berikan pengertian, kita beritahukan ke mereka bahayanya hoax segala macam, dan mereka juga setuju dengan itu dan cukup aktif juga. Dan bahkan TikTok yang sangat agresif dalam soal algoritmanya tadi itu juga melakukan cyber patrol yang cukup intens gitu, dan mereka segera men-take down begitu ada hoax, mereka lebih dulu melakukannya, kemudian report ke kita berdasarkan report yang dilakukan oleh yang masuk ya, yang masuk, di sana gitu. Ada reportnya. Betul, ada. Jadi tapi ada dari community guidelines untuk mengontrol itu juga di masing-masing platform. Tapi kan biasanya kan ini harus dibaca terms and agreement-nya dan lain sebagainya. Nezar, bentuk-bentuk digital edukasi untuk literasi digital ini yang harus sebenarnya merupakan bagian dari baik dari ini kan pengguna gadget kan dari usia muda ya sampai ya sampai seumur hidup lah istilahnya. Saya belum lihat itu edukasi khusus yang bahaya judi online, yang terus yang ini resikonya dan lain sebagainya, karena ya ini berkaitan dengan tadi pinjaman online, pinjol dan akhirnya terjerat utang, dan ini merambah terhadap ya behavior gitu. Bagaimana rencana Kominfo untuk edukasi literasi? Kalau literasi digital kita terus sangat intens untuk melakukan program-program yang langsung ke bawah gitu ya, langsung ke masyarakat pengguna di berbagai level gitu, dari yang masyarakat awam sampai yang mungkin ya sudah pernah terliterasi tapi membutuhkan peningkatan kapasitas. Nah, literasi digital yang kita lakukan ini kita menyasar juga ke Gen Z, kita menyasar juga ke millennials dan juga orang-orang tua. Perlu nggak sekarang dimasukkan dalam kurikulum di sekolah? Saya kira salah satu perlu, dan literasi digital itu juga penetrasinya sampai ke lembaga-lembaga pendidikan ya, sekolah dan juga komunitas. Yang kita beritahukan di situ pertama digital skill, digital safety, digital ethics, sama digital culture. Nah, ini 4 hal ini kita intensifkan gitu ya, memberitahukan kepada anak-anak muda kita ini, generasi muda kita ini bahaya pemakaian media sosial yang misalnya memberikan data secara terbuka kepada orang yang tidak dikenal, lalu akses terhadap konten-konten negatif, lalu kemudian juga bagaimana membangun satu koneksi yang lebih etis gitu ya, dengan grup di dalam WhatsApp misalnya dan lain sebagainya. Anda tidak boleh share berita-berita yang Anda sendiri ragu terhadap kebenarannya, sehingga kita mengurangi penyebaran hoax dan disinformasi dan misinformasi. Jadi kita beritahukan dari level yang paling dini ya, sampai ke masyarakat yang rawan juga
Tapi justru sering jadi korban judi menjadi online korban itu. judi online dan lainnya. Jadi itu juga kita beritahukan ke mereka. Pendekatannya macam-macam. Kalau yang di sekolahan udah jelas, kita masuk sekolah, lalu kemudian bekerja sama dengan sekolah. Lalu Dan ini ada program. SDM-nya yang Ada melakukan ini, SDM-nya. fasilitatornya. Betul, betul. Mungkin kementerian ini ya, Kementerian Komunikasi dan Informatika gitu. Mungkin harus ditambah lagi gitu, atau mungkin dipecah, atau mungkin dibuat satu konsentrasi khusus misalnya untuk Kementerian Transformasi Digital atau apalah namanya yang disepakati, tetapi ya mengurus soal digital yang lebih serius sampai dengan target-target itu tadi. Oke, tapi kalau roadmap untuk memiliki, menguasai dan juga berinovasi dalam all things digital, Internet of all things ini bagaimana Nezar? Karena tadi disebut ya bahwa ya kita kan tidak boleh sharing data dan lain sebagainya. Kalau kita lihat hampir semua platform digital tidak ada made in Indonesianya lah istilahnya. Ke depan mau tidak mau, ini kan berarti kita istilahnya menitipkan semua kekayaan kita itu ke orang lain, ke Mark Zuckerberg, ke Jeff Bezos yang mereka menjadi miliarder dengan platform digital ini. Adakah roadmapnya untuk membuat Indonesia jauh lebih berdaulat? Karena sekarang berdaulat bukan tanah air saja, di dunia maya kita juga harus berdaulat. Setuju sekali. Saya kira pertarungan ke depan itu kalau kita lihat berdasarkan geopolitics, mereka yang memiliki teknologi dalam soal digital dan penguasaan terhadap data itu akan memenangkan pertarungan ke depan. Dan perang juga berbasis. Perang juga berbasis itu. Dari data, pengelolaan data, ya ini yang menggunakan artificial intelligence itu tadi, karena ya itu pertarungan masa depan. Itu juga salah satu yang harus kita inilah menjadi concern. Tapi sebelum ke AI, karena AI ini menarik, saya lihat ini kembali ke kedaulatan ya, apalagi ini kelihatan ketika masa-masa pemilu atau adanya perang. Kita lihat misalnya seperti Rusia, mereka luar biasa propaganda. Jadi mereka tuh investasi untuk melakukan propaganda berbasis internet, dunia maya. Sama Israel sekarang, kenapa? Jadi they win the war of information. China melakukan hal yang sama, Amerika Serikat melakukan hal yang sama. Mereka menguasai dan mereka mengontrol dan mempengaruhi. Kita ikut terpengaruhi karena kita konsumen. Betul. Jadi siapa yang paling kuat propagandanya, ya kita ikut-ikutan gitu. Nah ini geopolitical situation ini, misalnya Indonesia, kita sebagai G20 dan lain sebagainya, Nezar. Saya kira ini concern yang sangat harus diperhatikan oleh next leader Indonesia nantinya itu. Yang pertama, kita harus punya kedaulatan digital dan juga improve dalam soal teknologi. Jadi research and development yang kita punya itu menurut saya harus mendapat perhatian yang lebih ya. Kita punya generasi muda yang sangat kreatif sebetulnya. Kami punya program Gerakan 1000 Startup dan ini kita lihat anak-anak muda kita ini luar biasa. Mereka punya kreativitas yang menurut saya di Asia Tenggara ya potensi untuk menjadi champion itu sangat besar. Tetapi tentu saja kita harus memberikan dukungan-dukungan ya, terutama pemerintah ya. Negara harus intervensi di sini untuk memberikan dukungan infrastruktur buat mereka. Sampai mungkin juga dukungan permodalan dan lain sebagainya macamnya untuk membentuk ekosistem yang milik kita sendiri. Gitu. Ya tentu saja bukan berarti kita menutup hubungan dengan yang lain, tetapi kita bisa dominan paling tidak di pasar negeri sendiri. Nah ini saya kira yang harus jadi tujuan ke depan. Nah ini juga Gerakan 1000 Startup mencoba untuk mendorong terus ya inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Gen Z, oleh teman-teman kita yang generasi muda ini untuk berani gitu loh menciptakan sesuatu dan bersaing, berkompetisi di tingkat global. Dan alhamdulillah kalau kita lihat sekarang ini unicorn yang muncul itu lebih banyak kalau di Asia Tenggara, lebih banyak di Indonesia.
Dan itu ya anak-anak muda kita lah. Ada itu yang bisnis bukan pertambangan, perikanan, ya, e-fishery. Wah, itu luar biasa. Mereka bisa mencapai revenue-nya setahun hampir 6 triliun. Bisa dibayangkan hanya dengan beternak memberikan services kepada peternak lele, nila, udang dan lain-lain. Tapi mereka menguasai satu ekosistem yang luar biasa, dari membuat feeder machine untuk mesin pemberi makan ikan gitu ya, sampai kemudian hasil panennya mereka kumpulkan dan mereka bernegosiasi dengan buyer yang ada di luar negeri, sehingga mereka menguasai dari hulu sampai ke hilir. Jadi dari produksi sampai dengan distribusi, dan mereka ekspor ke luar negeri. Jadi value creation dari setiap step itu betul-betul dieksploitasi oleh teman-teman muda ini. Dan sekarang buka kantor di India dan lain sebagainya. Jadi ini contoh UMKM yang betul-betul dampak ekonominya sangat terasa. Dan itu tidak sama sekali tidak terikat dengan platform global gitu. Nah, mereka menggunakan teknologi, tetapi mereka nggak terikat dengan platform global. Jadi mereka membentuk ekosistem sendiri. Nah, dalam hal soal platform ini ya kita tahu nih persaingannya kan luar biasa, dan nih investasi teknologinya juga tinggi sekali. Jadi saya kira di baik Google maupun Facebook segala macam itu kan mungkin harus ada kementerian sendiri yang khusus menangani teknologi, inovasi, dan juga AI, perkembangan AI dan lain sebagainya. Jadi mengenai data itu sendiri, ini kan tempatnya di mana, servernya atau cloud-nya, nah bagaimana yang rencana kita untuk memiliki dan menyimpan data itu di kedaulatan kita sendiri. Betul, saya setuju. Jadi mungkin kementerian ini ya, Kementerian Komunikasi dan Informatika gitu, mungkin harus ditambah lagi gitu, atau mungkin dipecah, atau mungkin dibuat satu konsentrasi khusus misalnya untuk Kementerian Transformasi Digital atau apalah namanya yang disepakati, tetapi ya mengurus soal digital yang lebih serius sampai dengan target-target itu tadi. Misalnya soal gimana sih kedaulatan data kita sekarang ini. Kita punya tidak centralized? Kita punya. Yang di kita pusat data, kita punya yang kita sebut pusat data nasional. Tapi pusat data nasional itu bukan berarti kedaulatan data, bukan berarti semua data itu secara fisik harus ada di sini ya. Tetapi kita bisa menggunakan hybrid juga. Kita pakai cloud, kita pakai on-premise, kita punya yang sendiri gitu ya. Datanya paling penting adalah data governance-nya. Data governance-nya ini misalnya data-data yang klasifikasinya itu top secret misalnya, itu harus ada di sini. Fisiknya harus ada di sini. Pengelolaannya harus ada di sini, dan kontrolnya harus ada di sini. Dan kita miliki itu. Kita miliki. Kita lagi berjalan ke arah itu dalam pembangunan beberapa data center. Jadi untuk data governance ini memang melibatkan stakeholder yang lebih luas lagi ya. Di situ kan ada sektor bisnis, kesehatan, pendidikan, pertahanan, dan lain sebagainya macamnya. Dan ini bukan hal yang sepele. Kita bisa bayangkan. Pentagonnya kalau di Amerika. Iya, itu luar biasa. Bayangkan kalau kita semakin terkoneksi gitu ya, dan tergantung dan serba digital, kalau pusat-pusat data ini diserang misalnya, ya oleh cyber attack dan lain-lain, lumpuh gitu ya, lumpuh sistem ekonomi, finansial, pasar bursa, ya, layanan kesehatan dan lain sebagainya, katastrofi. Ya, dan ini perang masa depan, perang sekarang saja mulai cyber attack. Iya, sudah mulai dengan itu kan. Kita udah melihat contoh-contohnya. Ada dulu Estonia yang pernah diserang sampai kemudian mereka itu menjadi turning point buat mereka karena lumpuh semuanya, ya, kena semacam ransomware gitu, apa malware kalau nggak salah, lumpuh sampai dengan energinya nggak bisa dipakai, listriknya mati. Nah, akhirnya mereka bikin satu sistem yang lebih canggih. Nah, saya Estonia paling teratas saya kira untuk soal berkat ini pengalaman pernah dihack ya. Iya. Tapi bisa saja misalnya kita nanti punya IKN ya, dan IKN itu smart city, semuanya serba digital ya, mati lampu kemudian atau dihack, ada ransomware, itu satu kota bisa lumpuh, apalagi nanti pakai electric vehicle yang semua terkoneksi ke grid. Ini benar-benar naik. Menurut saya Mbak, untuk mengatasi hal ini nggak main-main gitu ya. Kita bicara
bicara soal masa depan Indonesia yang kita pertaruhkan 287 juta orang yang terus akan bertambah. Ini PR pemerintah ke depan Betul, ini harus betul. memikirkan Jadi ini. satu menurut saya pembangunan yang namanya human capital yang melek teknologi, yang kompetitif, ya kan? Kita harus kirim banyak anak-anak muda kita belajar di tempat-tempat, di center-center di dunia yang memang maju secara digital. Kirim yang banyak ke Silicon Valley, kirim banyak ke Amerika, ke Cina, ke Jepang, ke Eropa gitu ya, untuk belajar yang namanya digital ini. Pulang dan negara intervensi, siapkan infrastruktur, berikan mereka tempat-tempat yang layak gitu ya, sehingga mereka bisa memberikan kontribusi yang besar. Pimpin dengan satu strategi yang tepat, membaca geopolitik dengan tepat juga gimana dan mau apa kita 10-15 tahun ke depan. Kalau enggak, ya kita akan gini-gini aja. Oke, mungkin terakhir karena ini kan nanti sebentar lagi ada pemerintahan baru tentu dengan sejumlah PR yang masih harus selesaikan, khususnya masalah informasi dan teknologi ya, dan komunikasi. Apa yang bisa satu atau dua prioritas yang harus segera diselesaikan? Transformasi digital kita harus tuntaskan, itu yang pertama ya. Lalu kita juga harus bekerja untuk membuat yang namanya e-gov gitu. E-government, ya, ini lagi dalam proses. Mudah-mudahan di akhir pemerintahan Pak Jokowi nanti bulan Oktober kita udah bisa launch versi awal atau early stage dari e-gov ini. Nah, lalu bisa dilanjutkan dengan segera gitu. Karena ini satu kebutuhan yang mendesak, saya kira. Udah nggak mungkin lagi kita nggak pakai yang namanya satu platform ya. Yang dimiliki oleh pemerintah untuk layanan publik. Ya, karena semuanya udah ke sana dan kita lihat ada inefisiensi dalam pembuatan aplikasi-aplikasi layanan yang silo-silo, bergerak sendiri-sendiri. Ya, ada 27.400 aplikasi. Bayangkan itu Mbak Desi ya, dari pusat dan daerah, kementerian dan lembaga. Itu jumlahnya sekian. Nah, ini semua mau kita satukan dengan satu interoperability. Menggunakan AI ini pasti, algoritma. Menggunakan AI. Tapi ini sekarang sudah berapa persen rampung? Sekarang perlu berapa lama kalau lagi? dari Kominfo kita kan kebagian dua hal ya. Satu penyiapan infrastruktur termasuk data centernya dan lain sebagainya macamnya. Kedua membuat satu program untuk integrasi aplikasi-aplikasi ini yang kita sebut sebagai interoperability itu tadi. Jadi nanti kita akan pilih mana yang disatukan semua, mana yang ya tetap ada tetapi dia merujuk kepada satu portal besar yang dimiliki oleh pemerintah untuk layanan-layanan publik. Jadi kesehatan, pendidikan, transportasi dan lain sebagainya macamnya itu nanti bisa langsung publik bisa terlayani lewat one window gitu, satu jendela gitu. Hampir rampung itu. Perlu berapa lama? Targetnya sih September. September harusnya. Targetnya ya? September. Mungkin versi awalnya itu sampai ke sana gitu. Mudah-mudahan kalau semua bisa bergerak serempak, kompak, mungkin bisa kita capai. Oke, ya. itu IGA. Satu lagi apa mungkin yang harus dituntaskan? Peningkatan kualitas konectivity ya, konektivitas. Oh ya, kita kan sudah launching satelit Satria 1. Betul. Tapi kan kecepatan internet kita kan masih lemot gitu ya. Belum 4G di area tertentu. Jadi memang pemerintah itu strateginya adalah diratakan dulu semua infrastrukturnya, baru nanti di enhancement, ditingkatkan. Karena semua tower itu kalau kita pakai microwave segala macam itu kan masih harus ada listriknya. Kita pakai juga sumber listrik kayak panel surya dan lain sebagainya macamnya. Dan tentu saja ke depan itu teknologi yang ramah lingkungan itu juga harus jadi pertimbangan. Karena untuk data center itu, satu data center yang 1 megawatt aja itu butuh 27 ribu liter air kalau nggak salah untuk mendinginkannya. Jadi itu problem yang ini juga problem luar biasa. Problem luar biasa untuk lingkungan. Belum lagi nanti
Belum lagi kalau emisinya, komputernya segala macam. dipakai untuk mining Bitcoin. Mining Bitcoin itu berapa gede gitu ya. Iya, mungkin ini harus menjadi satu Iya. episode sendiri. Ini masih banyak yang Iya. saya ingin diskusikan Iya, karena menarik. ya menurut saya ini kan penting ya. AI ini saya rasa masih panjang Masa perjalanannya depan. yang harus kita Iya. pikirkan bagaimana. Tapi terima kasih banyak atas insight-nya. Luar biasa kalau kita diskusi seperti ini, kita merasa dunia begitu cepat berubah. Iya. Kadang-kadang kita juga sendiri tidak tahu ya apa yang Yeah. terjadi, apalagi kita di bisnis media ya. Yeah. Dulu modelnya seperti ini, kita tahu ya masalah share rating dari mana audiens kita, siapa sekarang ke depan ya. Yeah. Kita tidak tahu arahnya kemana, tapi mudah-mudahan dengan ada perpresnya ini ada manfaatnya bagi Yeah. kita dan juga kita bisa bertahan lah. Amin. Dan Yeah. kebutuhan terhadap berita, informasi dan hal-hal yang berkualitas itu masih dicari orang. Betul. Ya kan, itu intinya. Iya. Yang kita khawatirkan kalau orang sudah tidak peduli. Orang nggak peduli mana yang benar, mana yang Mana yang salah. benar, yang mana yang salah, pokoknya atau yang penting ya ingin lihat yang viral-viral Iya, saja iya. gitu. Ya, sekali lagi terima kasih. Wamen Nezar Patria, dan demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Terima kasih juga atas perhatian Anda. Jangan lupa Anda dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, stay safe. Bye-bye.